Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Indah. Kali ini di PPIR kelas 10 ya, di seri 10. Oke, eh, kita langsung saja memulai pembahasan untuk responsi kelas 10 seri 10. Kita buka saja dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, anak-anak ibu besarkan dulu ya. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk seri 10 resep satunya adalah kita mau bikin pulveres ya. Berarti kita mau bikin puyer. Oke. Resepnya adalah biogesik 0,15, luminal 0,010, SL at 0,5. Miselvac, masih ingat kan? MF, pulv, DTD, numero 20. Miselvac, pulveres, datalis dosis, numero 20. Campur dan buatlah ya. Campur dan buatlah serbuk terbagi dengan dosisnya dikalikan sebanyak 20. Signa terdedie P1 bila panas. Signanya tandailah berapa? Terdedie 3 kali sehari 1 bungkus bila panas. Tapi di sini kita lihat ada da 10. Ya. Jadi Anda bisa melihat di sini ada da 10. Oke. Jadi kalau ada da 10 berarti artinya nanti dikalinya jangan dikali 20. Da itu artinya berikan. Jadi dokter itu menulis resep numero 20, tetapi di bawahnya beliau kasih keterangan lagi da 10, berikan 10. Oke. Berarti ingat, kalau ada resep yang belum diberikan semuanya, pasien masih berhak untuk menebus sisanya, maka kita harus bikin apa? Yes, benar, kopi resep. Oke, sudah pernah ya kopi resep ya? Jadi nanti kita bikin kopi resepnya. Oke. Nah, di sini adalah ada biogesik. Biogesik ini anak-anak adalah obat paten atau obat bermerek. Gitu ya. Nah, karena di sini kalian masih kelas 10, sebenarnya boleh saja diambil obat patennya berbentuk tablet, boleh. Tapi untuk kali ini praktek kali ini ibu ingin kalian mengambil dulu zat aktifnya. Jadi supaya kalian tahu biogesik itu isinya apa sih zat aktifnya gitu ya. Jadi nanti yang diambil adalah zat aktifnya. Untuk mengetahui zat aktif dari biogesik, oke, kita harus melihat di sini komposisinya ada di ISO, boleh di ISO, boleh di MIMS, ya. Literatur yang kalian miliki apa silakan, misalnya ISO volume berapa. Cara melihatnya adalah kalian buka bagian halaman belakang ISO, nanti akan ada tertulis indeks. Nanti kalian tinggal cari mau apa, mau indeks obat paten atau indeks bukan paten gitu ya. Nah, kalau indeks obat paten nanti kalian lihat di situ, kalian cari huruf B. Jadi ada indeks obat paten, ada indeks generik. Nah, kalian cari nanti di situ yang obat paten karena biogesik obat paten, cari huruf B. Gitu ya, biogesik. Jadi nanti cara menulisnya adalah komposisi biogesik tablet ada di ISO volume berapa, halaman berapa, karena beda-beda ya. Kayak ibu tuh ISO-nya jadul. Kalau kalian volumenya mungkin lebih baru, silahkan ditulis volumenya. Mengandung paracetamol 500 mg per tablet. Jadi satu tablet biogesik mengandung paracetamol 500 mg. Perhatikan cara menulis komposisi. Ya. Jadi boleh kita nulisnya mengandung paracetamol 500 mg per tablet. Ya, komposisi biogesik tablet mengandung paracetamol 500 mg per tablet. Atau nulisnya boleh tiap tablet mengandung paracetamol 500 mg. Ya. Sudah. Nah, karena untuk resep ini kita mau ngambil zat aktifnya, maka kita usul kelengkapan resep dulu. Apa yang nggak ada? Oh, nggak ada paraf dokter, misalnya tidak ada tempat dan tanggal pembuatan resep, itu kita usulkan. Lalu apalagi usulnya? Usul dari resepnya adalah kita ingin biogesik yang digunakan adalah zat aktifnya untuk kali ini ya, untuk saat ini. Nanti mungkin kalau sudah masuk di kelas 11 kita ambilnya tablet. Kalau tabletnya tidak sesuai pun nanti pengencerannya pengenceran tablet. Gitu ya. Nah, biogesik yang digunakan adalah zat aktifnya yaitu paracetamol.
Tahu dari mana paracetamol? Tadi dari komposisi, maka kita cari dulu komposisinya. Ya, baru kita bisa usul. Biogesik yang digunakan adalah zat aktifnya, yaitu paracetamol. Jadi perhatikan, untuk kali ini kita tidak mengambil biogesik tabletnya ya, tetapi kita mengambil zat aktifnya. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita masuk ke perhitungan bahan obat. Oke. Karena tadi kita sudah usul kalau biogesik yang diambil adalah zat aktifnya, yaitu paracetamol, maka di perhitungan bahan obat kita tidak lagi menulis biogesik anak-anak, tetapi nulisnya paracetamol 0,15. Apalagi luminal. Luminal ini nama latinnya adalah phenobarbitalum. Ya. Phenobarbitalum, golongan obat barbital ya. Psikotropika yang barbital. Laktosum, SL itu kan sakarum laktis ya. Nama latinnya apa? Laktosum. Jadi untuk membiasakan diri di perhitungan bahan obat kita sudah menulis pakai nama latin. Oke, sudah. Laktosum 0,5. Kita kali di perhitungan kali 10. Kenapa dikali 10, Bu? Ingat, tadi kan D-nya ada 10. Walaupun DTD-nya numero 20, tapi dokternya menulis lagi berikan 10 dulu gitu ya. Jadi kita kali 10. Paracetamolum 0,15 dikali 10 1,5. Phenobarbitalum 0,15 dikali 10 0,1. Laktosum 0,5, 5 dikurang 1,5 dikurang 1,5 dikurang 0,1. Tuh ya. Jadi ketemulah 3,4. Ingat ada AT, kita nulisnya itu AT 0,5 dikali 10 AT 5, baru sama dengan 5 dikurang zat aktifnya ya. 5 dikurang 1,5 dikurang 0,1 sama dengan 3,4 ya. Jadi sudah terlihat berapa bobot bahan obat yang akan kita timbang. Oke. Phenobarbitalum ini golongan psikotropika ya anak-anak, golongan obat keras, cuman lebih spesifiknya psikotropika, dan dia memiliki takaran maksimum. Lihatnya di mana anak-anak kalau takaran maksimum? Iya, lihatnya di Farmakope Indonesia ya. Jadi di Farmakope Indonesia 3, dosis maksimum phenobarbital satu kali pakainya 300 mg. Satu harinya 600 mg. Oke. Kita lihat usia pasien kita berapa ya gitu kan. Oh, usia pasien kita 10 tahun. Oke, berarti kalau dosis dewasa, dosis yang ada di Farmakope Indonesia itu kan dosis dewasa. Maka dosis maksimum phenobarbital untuk 10 tahun itu berapa gitu kan. Kita tulis lagi, jadi nulisnya harus beraturan supaya kaliannya juga tidak bingung dan pengawasnya juga melihatnya lebih enak, teratur gitu ya. Berarti satu kali pakainya usianya 10. Rumusnya kan N per 20, di mana N itu adalah usia pasien. 10 per 20 dikali satu kali pakai berapa? 300 mg, ketemu 150 mg. Satu harinya berapa? 10 per 20 dikali 600 berarti 300 mg. Oke. Udah ya? Nah, sekarang dosis pakainya lihatnya di mana? Dosis pakai itu adalah phenobarbital yang digunakan oleh pasien itu berapa? Maka kita lihatnya di resep. Oke. Kita lihat di resep. Ya. Nah, di resep ini kita lihat luminal pemakaian satu kali pakainya adalah 0,010 gram atau 10 mg. Udah lihat ya, karena ada DTD jadi lebih mudah. Berarti satu kali pakainya 0,010. Oke. Kita lihat. Nah, berarti di sini dosis pakainya phenobarbital satu kali pakainya 0,010 gram atau 10 mg. Satu harinya lihat signanya terdedie. Berarti 10 mg dikali 3 sama dengan 30 mg. Oke ya. Berarti persentase dosis pakai dibandingkan dengan dosis maksimum bagaimana? Satu kali pakainya sama dengan 10 mg ini dosis pakai dibandingkan dengan dosis maksimum satu kali pakai yang 10 tahun. Ingat pasien kita usianya 10 tahun, hampir aja salah. Per 150 mg dikali 100%, hasilnya silahkan berapa cari sendiri. Yang satu harinya berarti 30 mg dibandingkan dengan dosis maksimum yang 10 tahun. 300 mg dikali 100%, 10%. Ditulis ya ini ya, satu hari, Ibu lupa menuliskan. Sini tulis satu hari. Oke, berarti di sini
1 hari. Ya, 1 harinya berarti 10%. Yang ini kamu cari sendiri ya. Nah, kita lihat ini berarti kan apa? Perbandingannya kurang dari 80% kan? Berarti obat aman untuk dibuat. Nah, kamu tulis di bawahnya, ini sepertinya tidak terbawa tulisannya. Seperti biasa kita tulis apa? Perbandingan dosis pakai dengan dosis maksimum kurang dari 80% gitu kan? Kurang dari 80%. Obat apa? Aman untuk dibuat atau diracik. Ya. Sudah? Oke. Jadi TM-nya kamu ulang-ulang lagi sendiri. Bisa saja nanti di lab usianya bukan 10 tahun. Bisa saja usianya 12 tahun. Ya kan? Bisa saja 8 tahun. Yang penting adalah kalian menguasai teorinya. Tadi rumus perhitungan dosis maksimum kalau usianya anak-anak di bawah 8 tahun atau 8 sampai 20 tahun itu rumusnya seperti apa. Ya, tolong diperhatikan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke penimbangan. Penimbangannya nggak usah bingung ya, seperti biasa saja, gitu ya. Penimbangannya seperti biasa saja. Kita bikin kolom-kolom atau tabel seperti biasa, ya. Seperti nomor, nama bahan obat, gitu kan. Golongan, kalau TM-nya tulis TM-nya, terus khasiat, ya dan sebagainya, atau berapa yang akan ditimbang, terus khasiat. Di sini paracetamolum, ingat kalau di lab masih tulisannya acetaminophenum, ya ambilnya acetaminophenum. Fungsinya ada sebagai analgetik, antipiretik. Sudah tahu kan ya, tidak usah ibu jelaskan. Kalau fenobarbitalum itu hipnotik sedatif, jadi obat penenang dan obat tidur ya. Jadi boleh kita sebut dia obat penenang. Untuk teknik pembuatan, kita kan tadi punya laktosum ya. Seperti biasa 1 sampai 4 apa? Jangan ditulis 1 sampai 4 ya di jurnal kecil ya. 1 sampai 4 apa? Siapkan alat-alat, setarakan timbangan, alasi lumpang dengan serbet, timbang bahan obat. Oke. Nah, kita punya fenobarbitalumnya dalam bentuk serbuk ya, obat keras. Sedangkan kita tadi punya laktosum, maka kita masukkan saja sebagian laktosum ke dalam lumpang untuk melapisi pori-pori mortirnya. Digerus untuk melapisi pori-pori mortir. Oke. Ingat, berkali-kali ibu ingatkan, kalau G dicoret itu tidak boleh digunakan atau ditulisnya seperti itu ya, tidak boleh. Di jurnal harus tulis gerus. U dicoret tidak boleh. Jadi gerus untuk. Ya. Seperti ibu jelaskan di kelas 10, di kelas 10 awal maksudnya, wajib nggak sih Bu sebenarnya memasukkan sebagian laktosum ke dalam lumpang di awal? Ya sebenarnya tidak harus atau tidak wajib ya. Apalagi sekarang obat sudah hampir semuanya bentuk tablet gitu ya. Nah, tetapi kalau masih bentuk serbuk dan ada serbuknya itu yang obat keras gitu ya, maka boleh kalau kita punya laktosum, kita masukkan sebagian laktosum ke dalam lumpang, gerus untuk melapisi pori-pori mortir. Lalu masukkan obat kerasnya, fenobarbitalum, gerus sampai halus dan homogen. Tambahkan paracetamol, gerus sampai halus dan homogen. Terakhir sisa laktosum, gerus sampai halus dan homogen. Seperti biasa, bagi serbuk menjadi 2 bagian sama banyak ya. Jadi sama banyak karena kita membaginya di mana? Yes, benar, di timbangan. Jangan sampai salah. Jadi baginya karena ditulis sama banyak berarti di timbangan. Masing-masing untuk 5 bagian sama rata secara visual, lalu bungkus. Masukkan ke dalam pot plastik, beri etiket. Ya. Penyerahan obatnya seperti apa, Bu? Wadahnya pot plastik, labelnya NI. Kenapa? Ada fenobarbital. Etiketnya warna putih. Kenapa? Karena obat dalam. Pro-nya putri tadi 10 tahun ya. Signanya tadi sudah 3 kali sehari 1 bungkus bila panas. Oke. Udah. Seperti biasa nomornya ditulis, tanggalnya tanggal praktek berapa, nama pasien di tengah. 3 kali sehari 1 bungkus bila panas ya. Terus jangan lupa paraf kamu ya, di etiket, boleh di bawah, boleh di atas, yang penting ada penunjuk identitas kamu atau kalian sebagai penulis etiket ya.
Jadi silakan penyerahannya seperti apa. Ibu, ini obat atau ibu ini puyer untuk pasiennya bernama Putri. Diminumnya 3 kali sehari 1 bungkus bila panas. Khasiatnya sebagai pengurang rasa nyeri gitu ya. Sebagai untuk mengurangi rasa nyeri, menurunkan demam dan juga untuk penenang. Ya. Jadi silahkan nanti dilatih-latih terus di depan kaca kalau perlu biar lancar. Oke, kalau mau tanyakan nanti bisa ditanyakan di WA. Nah, kita lihat resep kita yang kedua di sini ada kita mau bikin bedak. Ya. Namanya Loko bedak purol. Jadi bedak yang mau kita bikin tuh bedak purol. Kalau kalian tahu gitu ya, di pasaran gitu ya, atau di apotik atau di toko obat, atau mungkin adik kita pernah, kalau kalian masih punya adik yang masih kecil gitu ya, suka biang keringetan, itu suka dikasih namanya bedak purol yang ada di pasaran ya. Jadi kita mau bikin bedak purol. Loko itu artinya pengganti. Jadi kita ini bikin bedak purol sendiri, bukan bedak purol yang bermerek itu, tapi isinya sama gitu ya. Jadi ini kita bikin sendiri, maka disebutnya di resepnya Loko bedak purol gitu. Oke. Nah, kita baca dulu resepnya. Loko bedak purol 15 mf pulv ADSP. Masih ingat? Yes, Misovac pulvis aspersorius ya, bedak tabur. Campur dan buatlah bedak tabur. Da es cum form. Da berikan, esnya signa, cum sesuai formulae ya. Jadi form itu formulae tulisannya. Jadi kita bacanya formula. Jadi berikan signa. Jadi signanya apa, Bu? Usum eksternum kah? Nggak ada gitu ya. Apa kita harus usul lagi gitu ya. Nah, di sini ditulis berikan signanya sesuai dengan formulanya. Jadi sesuai formula itu sesuai nama obatnya. Nama obatnya apa? Bedak purol. Maka nanti kita memberi signanya cuman bedak purol saja. Artinya apa? Artinya si pasien itu sudah tahu cara pakainya. Gitu ya. Jadi bedak purol. Untuk Astro namanya Jalan Lombok 2 nomor 24. Oke. Obat tidak tercampur dan usul obat tidak tercampur ini kita tidak akan tahu kalau kita belum menulis komposisinya. Oke. Jadi kita tulis dulu komposisinya. Ya, jadi sebelum kita nulis OTT dan usul OTT itu kita nggak tahu bedak purol isinya apa sih. Kita lihat dulu, tulis dulu, wajib tulis dulu komposisinya, baru kalian bisa menulis OTT dan usul OTT. Oke. Untuk kelengkapan resep silahkan kalian perhatikan sendiri bagian resep mana yang belum lengkap ya. Oke. Dan ingat yang ibu tulis ini dalam kurung, da, signa, cum, form itu adalah catatan. Jadi naruhnya di atau tulisnya di buku catatan PPIR, bukan di jurnal. Jadi di jurnal ini nggak boleh, karena ini nulisnya di catatan dan kalian pelajari di rumah atau dipelajari sebelum praktek ya, biar nanti ketika pengawas atau pembimbing praktikumnya nanya, kalian mengerti apa sih ini singkatan dari DS cum form gitu. Jangan kamu baca cum gitu ya, atau DS gitu, form apa ya gitu, karena sudah diberikan ya. Jadi tulisnya di buku catatan, di jurnal kecil tidak usah. Nah, di sini komposisi bedak purolnya ibu pergunakan yang di FMS, Formularium Medicamentum Selectum. Halamannya berapa? Kenapa ibu tidak pernah menulis halaman? Karena ibu berharap kalian itu membuka. Kan kalian di sekolah, kalian masuk ke lab, kalian cari FMS, kalian buka, bedak purol di halaman sekian ya gitu. Jadi kalian carinya di belakang, di bagian indeks. Kalian buka FMS-nya, kalian buka halaman bagian belakang ada tulisan indeks, kalian cari bedak purol. Nanti kelihatan ada halamannya, kalian buka halamannya. Nanti terlihat seperti ini. Loko bedak purol. Komposisinya adalah asid salisil 2, balsam peruvianum 2, adipslane 4, magnesi oksidum 10, zinc oxide 10, talcum venetum itu talak juga ya, nama lain dari talcum itu, talcum venetum sampai 100, Misovac pulvis SUE.
Ya, ini yang ada di resep standarnya di FMS. Oke. Kita lihat di sini. Kita tulis aja dulu komposisinya sesuai dengan FMS tadi. Salisil gitu ya. Nanti nama latinnya Ibu perlihatkan di perhitungan. Nah, kita lihat di sini, oh ada asid salisil, ada zinc oxide. Nah, kalau udah kita lihat komposisi begini, baru kita sadar, baru kita paham, oh ya ini ada obat tidak tercampur nih. Baru kita tulis OTT, begitu caranya. Gitu. Jadi kita pas melihat komposisinya, kita tulis dulu komposisinya. Oh, ada asid salisil, ada zinc oxide. Oh, berarti ada OTT. Tulis OTT-nya. Asid salisil bila digerus bersamaan dengan zinc oxide akan menghasilkan massa yang keras seperti semen. Oke, berarti apa usulnya? Asid salisil digerus terpisah dengan zinc oxide. Seperti itu. Nah, baru kamu ACC lagi. Gitu ya. Baru ACC ke pengawas. Sudah. Oke. Kalau sudah perhitungan bahan obat, kita tulis nama latinnya. Acidum salicilicum 2, Balsamum peruvianum 2, Adepslane 4 gram, Magnesi oxidum 10 gram, Zinc oxidum 10 gram, Talcum at 100. Yang diminta di resep 15, sedangkan di resep standar untuk membuat 100 gram bedak. Di resep dimintanya 15 gram. Maka kita hitung atau kita kalikan semua bahan yang ada di buku standar dengan 15/100. Ketemu asid salisil 0,3 dan lainnya sampai talkum at 15. Ingat, bedak harus perhitungannya harus tambahkan 10%. Ya, untuk apa? Karena dalam prosesnya dia akan diayak. Masih ingat ya alasan tambah 10% ya? Jadi khawatir kehilangan bobot 10%, dianggap yang diayak itu khawatirnya atau kemungkinan hilang 10%, maka perhitungannya tambah 10%. Ditambah 10% sama juga dengan dikali 1,1 gitu. Nah, jadi, mana Bu kok ditambah 10% nggak ada? Ya ini dikali 1,1 itu sama dengan menambahkan 10% dari bobot zat tersebut. Sudah kita bahas waktu di pembuatan bedak pertama kali ya, sudah kita bandingkan dan lebih mudah caranya dengan dikali 1,1. Sudah ada tidak obat yang tidak boleh diayak? Tidak ada, berarti sudah aman, semua dikali 1,1. Nah, talkumnya berarti at 16,5. Ingat, Ibu selalu mengingatkan, tulis dulu at 16,5, jangan ucuk-ucuk atau ujuk-ujuk langsung 16,5 dikurang sekian, jangan. Tulis dulu at 16,5. Baru sama dengan 16,5 dikurangin zat aktifnya. Ketemulah talkumnya 11,88 gram. Sudah ya? Kita lanjut. Kita cek dulu. Oh, di sini ada 2 zat nih, kita lihat. Balsam peruvianum ini bentuknya kental. Ya, makanya nanti tidak boleh langsung kita gerus dengan talkum. Ya. Adepslane juga ingat bentuknya. Ya, adepslane kan lemak, bahan berlemak kan. Jadi bentuknya seperti salep. Nah, ini kurang dari 1 gram. Ingat, kalau kurang dari 1 gram biasanya dia hanya diteteskan dengan aseton sampai cair. Oke, kita lihat penimbangan bahan obatnya seperti biasa. Khasiatnya bisa lihat di Farmakopeia Indonesia 3 ya. Nah, teknik pembuatan 1-4 timbang bahan obat. Nah, selalu Ibu ingatkan kalau kita ada zinc oxide di bagian timbang bahan obat, kita harus selalu menulis timbang zinc oxide yang sudah diayak dengan ayakan nomor 100. Wajib ditulis. Kenapa? Biar ketika kita mau nimbang kita ingat, oh iya, udah diayak belum ya gitu. Oh iya, ini harus diayak loh zinc oxide-nya dengan ayakan nomor 100. Sudah? Lalu diayak dulu baru ditimbang sesuai dengan yang tadi sudah dihitung. Ada beberapa zat yang harus kita cairkan terlebih dahulu. Pertama, asid salisil harus kita larutkan di dalam etanol. Kenapa masih ingat? Iya, karena asid salisil itu sangat ringan. Ya. Jadi masukkan asid salisil ke dalam lumpang, tambahkan etanol 95%, kurang lebih 3 tetes, gerus sampai cair. Tambahkan sebagian talkum, gerus sampai kering dan homogen, sisihkan. Jadi keluarkan dari lumpang biar lumpangnya bisa kita pakai. Sisihkannya di mana? Letakkan saja di kertas perkamen. Kita tulis di situ M1 boleh di kertas perkamennya biar nggak ketukar sama zat yang lain, atau tulis massa 1.
Sudah, kita punya zat apa lagi nih yang harus diencerkan atau dicairkan? Ada balsam peru tadi. Masukkan balsam peru atau balsamum peruvianum ke dalam numpang. Tambahkan etanol 95%. Kenapa dia juga pakai etanol? Karena dia larut di dalam etanol 95% gitu loh anak-anak. Jadi nggak sembarangan kita pakai, udah pakai etanol aja deh. Kita cari yang larut di dalam, yang dia larut di dalamnya. Nah, balsam peru kita tambahkan etanol 95%, kurang lebih 3 tetes, gerus sampai cair. Tambahkan sebagian talkum, gerus sampai kering dan homogen, sisihkan lagi, Nak. Kenapa masih disisihkan, Bu? Karena masih ada adepts lane yang mau kita gerus. Gitu ya. Nah, jadi masak 2. Lalu masukkan adepts lane ke dalam lumpang. Tambahkan aseton, ingat kalau adepts lane itu larutnya dalam aseton. Tambahkan aseton 3 tetes. Gerus sampai cair. Tambahkan sebagian talkum, gerus sampai kering dan homogen. Nah, ada lagi nggak yang mau dicairin? Tidak ada lagi yang mau dicairkan gitu kan. Maka kita masukkan massa 1, gerus sampai halus dan homogen. Massa 2, gerus sampai halus dan homogen. Dan baru zinc oksid ya, biar tadi nggak deket-deket sama aset salisil kan. Tambahkan zinc oksidum, gerus sampai halus dan homogen. Tambahkan sisa talkum, gerus sampai halus dan homogen. Setelah semuanya halus dan homogen, bedaknya kita ayak. Dengan ayakan nomor berapa? Ya, nomor 75. Kenapa? Iya benar, karena ada bahan yang berlemak, yaitu adepts lane. Lalu timbang hasil ayakan sampai 15 gram. Dari mana 15 gram? Tadi dari resep yang diminta dokter, bedaknya 15 gram. Masukkan serbuk ke dalam lumpang, aduk sampai homogen. Udah, masukkan ke dalam dus bedak, beri etiket. Selesai. Udah ya. Kalau sudah penyerahannya, ini ada wadahnya dus bedak, etiketnya warna biru, pronya Astro, signanya bedak kurol. Ya, jadi Ibu ini bedak kurol untuk Astro, khasiatnya Pak nanti silakan disampaikan. Oke. Sampai sini mau tanyakan? Oke, kalau tidak atau boleh tanyakan nanti di grup WA, grup responsi kita ya. Oke. Untuk pembuatan kopi resep, Ibu rasa sudah tahu kan ya? Nanti kita tulis, kita punya lembar kopi resepnya kan, ditulis resepnya seperti biasa. Kalau tanya nama pasien, tanggal resep, ditulis saja. Nanti kan di tengahnya ada resepnya nih, kita tulis semua nih sampai signanya. Nah, nanti kita tulis bukan DA 10. Kalau DA kan artinya berikan 10 gitu ya. Perintah dari dokter kan. Nah, kalau nanti di kopi resep kamu kasihnya apa? Iya benar, di kopi resep tulisnya date 10, artinya sudah diberikan 10. Jadi ketika nanti dia nebus lagi, yang petugas di apoteknya tahu gitu bahwa oh sudah dikasih 10, berarti saya bikinnya 10 lagi. Gitu. Ya. Jangan lupa nanti kalau kopi resep apa? Minta tanda tangan dari apoteker. Jadi minta tanda tangan pengawas. Ibu, saya minta tanda tangan Ibu sebagai apoteker di kopi resep. Tuh. Ya. Sudah? Kalau sudah terus nanti di apa? Ya, di stempel apotik ya. Baru nanti diserahkan. Oke. Jadi nanti ketika menyerahkan, Ibu ini puyer untuk pasiennya bernama Putri, diminumnya 3 kali sehari, 1 bungkus bila panas. Khasiatnya penurun demam, mengurangi rasa nyeri, dan penenang. Oke. Dan ini kopi resepnya Ibu bisa ditebus di apotek kami ya, di lain waktu seperti itu. Oke. Sudah? Kalau nanti ada yang mau tanyakan, boleh ditanyakan di grup WA. Oke, Ibu tutup saja pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.